Anies menang di Jawa Barat, provinsi paling gemuk gitu. DKI Jakarta, Banten, kemudian di Jawa Timur. Tingginya elektabilitas Anies Muhaimin itu bisa berdampak kepada apa yang kita khawatirkan, yaitu kemungkinan dilakukan represi terhadap intimidasi, ada pelanggaran Gibran dalam kasus itu. Justru pendukung paslon 02 ini melaporkan ke polisi kekuasaan negara ini. Jadi independensi mereka sudah hilang. Emosinya meningkat seiring dengan berjalannya waktu ke hari H. Satu itu. Kedua, dari elit politik sendiri tidak menurunkan tensinya. Semakin menunjuk arogansinya kan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar? Alhamdulillah. Jumpa lagi di Peace dan Has Channel dengan Habib Smith Al-Hadar ya. Ya. Sehat Habib? Ya, Masya Allah, Masya Allah. Ini hitungan hari ya. Pilpres ini gimana Habib? Perkembangan terkini Habib? Ya, perkembangan terkini itu bagi pendukung Anies itu menambah optimisme. Oh ya? Ya, karena hasil survei terakhir dari dua lembaga survei yang bisa diandalkan. Bukan lembaga balabal bukan ya? Ya, itu menunjukkan bahwa Anies semakin menempel Prabowo. Oh. Nah, sementara Ganjar Pranowo agak nyungsep. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa ini dua lembaga survei ini, yang satu namanya Youthing Research yang berbasis di Australia. Yang ini luar ya? Ya. Lembaga luar ya? Lembaga luar yang sangat terkenal. Oke. Dan Polestar itu. Nah, kalau Polestar itu dia hanya mensurvei di Pulau Jawa gitu. Dan ini kan provinsi yang paling vital gitu. Yang padat ya? Padat penduduk ya? Karena ini elektoratnya gede betul. Nah, itu di Pulau Jawa kalau menurut Polestar itu Anies sudah menyalip Prabowo. Gitu. Kalau yang di Youthing Research itu dia melakukan survei itu pasca debat pertama gitu. Pasca debat pertama, oke. Cawapres belum. Nah, tapi juga dia melihat grafik yang menaik gitu. Nah, kemudian dari Polestar ini dia bilang kalau head to head nanti di putaran kedua, karena dia yakin bahwa Pilpres ini akan berlangsung 2 putaran. Oh, tetap 2 putaran ya. Iya. Dan kalau masuk ke putaran kedua itu kan berhadapan Anies Imin melawan Prabowo Gibran. Oh. Dan Anies menang, Anies Imin menang kalau menurut Youthing Research itu. Di persentase berapa tuh? Kalau dengan Prabowo, Anies Imin itu menang sekitar 54%. 54% ya. Kalau Anies Imin berhadapan dengan Ganjar dan Mahfud, itu lebih besar, 58% Anies menangnya. Nah, ini menunjukkan bahwa antusias masyarakat terhadap Pilpres ini makin bersemangat gitu. Angka tadi berapa? Angka waktu masih 3 pasangan tadi masih berapa di yang terkini itu? Dia pasangan Anies di atasnya Prabowo itu berapa persentasenya? Persentasenya untuk yang Pulau Jawa aja ya. Yang Pulau Jawa itu Anies memang menang tipis.
Dari Prabowo. Dari Prabowo itu menang tipis kan. Anies menang di Jawa Barat, provinsi paling gemuk gitu. DKI Jakarta, Banten, kemudian di Jawa Timur basis NU. Nah, Prabowo tidak menang di semua provinsi ini, walaupun dengan Ganjar itu dia di atas Ganjar, Pranowo. Nah, Ganjar hanya menang di Jawa Tengah, tapi itu pun nggak besar gitu dibandingkan dengan hasil Pilpres 2019 di mana PDIP itu unggul telak di Jawa Tengah. Nah, oleh karena itu hasil research ini layak kalau kita optimistis bahwa Pilpres ini akan berlangsung 2 putaran dan peluang Anies untuk memenangkan kontestasi ini terbuka besar. Cuman saya justru khawatir dengan semakin tingginya elektabilitas Anies Muhaimin itu bisa berdampak kepada apa yang kita khawatirkan, yaitu kemungkinan dilakukan represi terhadap intimidasi. Kemarin tuh saya lihat di video itu salah satu juru bicara tim pemenangan Anies itu Hamdan Zulfa itu mengatakan bahwa ada 6 tempat kampanye Anies di berbagai daerah itu dibatalin, betul, oleh pemerintah daerah sana gitu. Nah, itu cuman salah satu petunjuk gitu. Belum lagi kecurangan-kecurangan lain gitu. Nah, semakin meningkatnya elektabilitas Cak Imin itu akan menambah tekanan dari penguasa yang pro ke paslon 02 ini. Tapi di lain pihak, semakin paslon nomor 1 ini diintimidasi, ditekan, dirugikan, simpati rakyat itu akan makin besar. Karena rakyat Indonesia itu tidak mentolerir kezaliman yang dilakukan terhadap salah satu pihak gitu. Dan ini kan sudah bukti, misalnya. Dulu kan kita tahu bahwa pencapresan Anies itu banyak orang yang tidak percaya bahwa Anies bisa dapat tiket karena dia bukan anggota partai, apalagi menjadi ketua partai itu. Tapi buktinya kan dia berhasil karena antusiasme pendukung Anies ini begitu besarnya sehingga niat dari penguasa untuk meminggirkan Anies atau menutup peluangnya untuk dapat tiket itu nggak berhasil. Itu sebenarnya seharusnya pemerintah itu belajar dari kesalahan gitu. Bahwa rakyat Indonesia itu bukan semata-mata mereka yang mendukung Anies yang keberatan terhadap ketidaknetralan dari penyelenggara negara ini, tapi juga orang-orang yang bukan pro Anies tetapi menginginkan suatu proses demokrasi yang berkualitas dan adil, di mana semua warga negara itu berhak untuk dicalonkan kalau ada partai atau beberapa partai, gabungan partai, mengusung salah satu calonnya. Nah, jadi ketidaknetralan ini juga keberpihakan yang mencolok seperti kita lihat dari aktivitas Gibran di hari Car Free Day itu kan sudah ada undang-undang, ada Perda DKI itu pada Car Free Day itu tidak boleh ada aktivitas politik di sana. Nah, anehnya
ketika KPU Jakarta Pusat menyatakan bahwa ada pelanggaran Gibran dalam kasus itu, justru pendukung paslon 02 ini melaporkan ke polisi. Itu lalu di Batam, itu ada spanduk gede, itu dia pasang di tempat yang sebenarnya tidak dibolehkan. Di situ banyak turis, pelancong datang itu untuk foto-foto. Nah di situ Prabowo punya, Gibran punya spanduk gede banget di situ. Nah karena mengikuti peraturan, di sana aparat di sana menurunkan itu spanduk itu. Mereka dilaporkan ke Bawaslu bahwa ini yang menurunkan spanduk ini melakukan pelanggaran. Nah jadi ada ini terbalik-balik masalah di Indonesia, membingungkan kita. Jadi kalau yang berbuat pelanggaran yang dianggap berbuat pelanggaran itu cepat direspons oleh Bawaslu, sementara kalau pelakunya adalah paslon nomor 2 ini, ya Bawaslu nggak bisa bikin apa-apa. Itu seperti waktu masalah Gibran itu. Itu Gibran dipanggil kan dia nggak datang untuk datangnya terakhir yang setelah itu baru datang dia. Iya. Jadi ini terkait dengan debat presiden yang kedua besok malam nanti, itu masalah keamanan salah satunya. Nah, dengan adanya keberpihakan seperti ini, ketidaknetralan dari penyelenggara pemilu, yaitu KPU yang berada dalam tanggung jawab pemerintah, itu sekarang terganggu. Seperti kita lihat yang tewas di Boyolali, orang anggota PDIP yang diserang oleh TNI karena katanya berisik dengan motor itu. Ya yang herannya itu kan katanya kan sudah 8 kali katanya ya. Sudah 8 kali, makanya yang ke-8 itu baru diambil tindakan. Ya kan kita kalau memang mau menegakkan hukum, ya ini kan TNI kan memberikan contoh yang baik kan. Nah dia menyerahkan dong, ini kan kerjaannya polisi kan. Jadi harusnya dia yang melaporkan kepada kepolisian setempat bahwa ini udah sekian kali gitu loh. Ya kan. Nah, jadi tolong diproses hukum, bukan main hakim sendiri gitu. Nah ini yang kalau kita mau bicara hukum kan, ini kan selalu ada pembelaan, wah ini kan sudah sekian kali bla 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 gitu loh. Ya kita habis pikir, ini kan katanya negara hukum, ada kepolisian. Kenapa? Oh katakan memang ini satu rombongan yang mengganggu sudah sekian kalinya, kenapa tidak laporkan kepada para kepolisian? Hingga aparat kepolisian mengambil tindakan. Nah ini begitu TNI mengambil tindakan, kecurigaan orang bahwa TNI tidak netral kan semakin jelas, semakin nyata gitu loh. Jadi mau ngomong apapun juga, karena sudah sekian kali dibuka ke publik, ya publik juga mengerti bahwa memang ini sudah hukum ini sudah acak adut ya. Iya, apalagi dikatakan oleh salah satu juru bicara di kubu Ganjar, yaitu mantan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Dia mengatakan bahwa memang di kalangan TNI itu ada pendukung Prabowo, dan dia kaitkan itu, dia mencurigai bahwa penganiayaan itu terjadi karena ketidaknetralan dari TNI di Boyolali itu. Karena katanya kalau itu terjadi karena berisik segala macam, itu mestinya ada cekcok dulu gitu. Jadi TNI keluar gitu, terus misalnya melarang atau ini. Ya setidaknya kan melaporkan kepada aparat kepolisian. Ini ada terjadi kan, paslon ini katakan mengganggu kan, ada laporan resmi kan. Jadi baru argumentasi kan kuat kan. Kalau ini kan jelaskan. Jadi Andika bilang itu bahwa terjadinya penganiayaan itu adalah sesuatu yang disengaja, karena katanya dia itu terjadi
tidak dimulai dengan cekcok gitu. Cekcok dulu, misalnya TNI sudah bilang nggak boleh gini-gini, lalu terjadi cekcok, baru terjadi perkelahian. Nah itu masuk akal. Tapi dia bilang ini tiba-tiba aja gitu. TNI keluar dan mencegah, lalu terjadi kekerasan. Nah ini yang penting dalam debat presiden yang kedua, nanti capres ya. Capres. Apa nih debat capres yang kedua? Ini kan menyangkut masalah keamanan. Nah, itu kecelakaan-kecelakaan seperti ini atau maksudnya pelanggaran-pelanggaran seperti ini akan semakin intensif nanti ke depan itu. Semakin dekat dengan hari pemilu Pilpres itu 14 Februari itu nanti intensitas pelanggaran dan bentrokan itu akan bisa diduga akan berkembang pesat. Ya bila kejadian yang bola itu tidak menjadikan pelajaran mahal kan. Nah kalau itu menjadikan pelajaran yang mahal, bahwa TNI Polri itu harus betul-betul waspada dan menjalankan tugasnya sesuai dengan amanat kan, bahwa mereka akan netral gitu loh. Nah, jadi kalau itu diatasi dengan baik dan benar, insya Allah kan tidak akan terjadi. Tapi kalau itu sendiri saling bela, ya, semua membela institusinya, padahal itu jelas-jelas sudah sekian kali kan. Nah, kalau sudah sekian kali, kan kita berpikir secara sederhana ya, kenapa tidak dilaporkan? Kan gitu kan, ada pelaporan nih, ada pelanggaran sudah sekian kali salah satu paslon. Nah, sehingga tadi itu dilaporkan ke Bawaslu, entah ke kepolisian kan. Sehingga kan bisa diambil tindakan. Ini sudah sekian katanya nih udah sekian kali, makanya mereka sudah keselnya istilahnya udah luar biasa kan gitu kan. Iya, ini sudah ini sudah masif terjadi pelanggaran-pelanggaran seperti ini. Yang kita ingin katakan bahwa pihak keamanan, TNI atau semua stakeholder atau para pihak yang berkepentingan itu jangan cuman omong doang gitu. Betul. Tindakan nyata itu yang ingin dilihat oleh publik gitu. Jangan cuma bilang kita netral, kita tidak akan ini, tapi fakta di lapangan menunjukkan kebalikannya yang terjadi. Nah, ini dari sisi keamanan ini sangat rawan gitu. Itu baru bicara dalamnya, kita belum bicara luar kan. Nah luar juga sama, kan kemarin kan ada kejadian juga kan bahwa kertas pemilu itu sudah ada di Taiwan. Di Taiwan itu sudah dicoblos lagi. Itu kan juga ketidaknetralan ini, keberpihakan ini Bawaslu dan KPU ini kan semakin terlihat ke publik. Dan kan. kita mesti ingat bahwa ternyata warga Indonesia yang di Taiwan itu yang punya hak pilih itu jumlahnya 300.000 orang. 300.000 orang, ya lumayan banyak kan? Bayangin itu 300.000 orang kalau semuanya diarahkan atau dilakukan kecurangan dengan membawa semua suara itu sangat signifikan. Itu baru satu negara ya, baru belum yang lainnya yang baru terbongkar kan satu tuh. Mungkin kita kan nggak tahu juga, jangan-jangan sudah di beberapa negara lain sudah hal yang sama berjalan ya. Iya, nah kita kan belum tahu itu bagaimana di negara-negara yang banyak warga Indonesia, misalnya Arab Saudi, Uni Emirat Arab. Qatar, Mesir, mahasiswanya ini Kuwait, itu di Timur Tengah jutaan jumlahnya keseluruhan, baik mahasiswa yang belajar di sana maupun TKI bekerja itu jumlahnya sangat besar. Dan kalau pengawasannya tidak cukup ketat, itu sangat mudah dimanipulasi suara-suara seperti itu. Gitu. Ini kan sudah sebetulnya kan jadi sorotan publik kan sudah luar biasa, Beb. Baik nasional maupun internasional. Kok masih berani sih KPU sama Bawaslu ini bermain api? Ada apa sih, Beb? Ya itu, mereka ini sudah keoptasi ke dalam kekuasaan negara ini. Jadi independensi mereka sudah hilang gitu. Dan mereka tidak bisa melakukan sesuatu gitu
Tapi saya perlu ingatkan lagi, meskipun berbagai pihak ini sudah bersuara kencang, tapi sepertinya villa tetap berlalu lah, walaupun kita bersuara keras. Tapi perlu walaupun diulang-ulang bahwa keamanan itu sangat vital, bukan cuma masalah mencegah terjadinya konflik sosial antara pendukung capres, juga misalnya terjadinya kemarahan rakyat, tapi juga itu keamanan itu mencakup juga masalah ekonomi. Karena kalau pilpres ini bergejolak atau terjadi instabilitas berhubung aparat keamanan yaitu kepolisian tidak menegakkan hukum secara benar, maka aktivitas ekonomi juga ini akan berdampak ya. Berdampak besar. Investor nggak mau masuk. Betul. Dia pikir wah ini berbahaya ini. Nah, juga kita melihat misalnya soal Papua itu tuh, masalah keamanan yang perlu menjadi sorotan dari para capres nanti. Bagaimana masalah di Papua itu bisa ditenangkan, karena ini mencoreng nama Indonesia di panggung internasional. Betul. Itu negara-negara di Asia Pasifik itu perlu kita dekati, karena mereka ini walaupun negara-negara kecil yang penduduknya cuma 1.000 orang, Vanuatu, Fiji, tapi suara mereka di PBB itu cukup kencang dalam menyuarakan kekerasan di Papua. Padahal itu kelompok kriminal bersenjata di Papua itu juga melakukan pembunuhan terhadap aparat di sana maupun penduduk sipil di Papua. Nah, bagaimana itu supaya kelompok kriminal bersenjata ini itu dijauhi oleh masyarakat Papua. Caranya itu menghadirkan keadilan sosial di Papua itu. Orang-orang Papua itu merasa ditinggalkan, walaupun sudah ada dana khusus otonomi daerah untuk Papua itu, tapi yang menikmati itu kan birokrasi di sana, para Pemda di sana. Orang lah ya. Iya, dia tidak menetes, sedikit yang menetes ke bawah itu. Tetap miskin ya. Tetap miskin itu. Ya. Jadi Jokowi itu dari 2014 itu berjanji bahwa dia akan mengistimewakan Papua untuk memakmurkan mereka. Tapi setelah 9 tahun yang terjadi sebaliknya itu. Walaupun betul mungkin daerah yang paling banyak dikunjungi Presiden Jokowi itu Papua memang, yang sekarang sudah terjadi 5 provinsi di sana. Tapi faktanya kekerasan malah meningkat di sana. Ini membuktikan bahwa keadilan sosial itu tidak kunjung hadir di tengah orang Papua itu. Sehingga keamanan negara ini terganggu gitu. Lalu selain hal-hal itu, kita juga khawatir bahwa Panglima TNI sekarang ini, Kapolri sekarang ini, maupun Kepala Staf Angkatan Darat yang ada sekarang ini orang-orang yang punya kedekatan emosional dengan penguasa sekarang, karena ketika Pak Jokowi menjadi wali kota di Solo itu, mereka ini adalah orang-orang terdekat ya. Ya, orang-orang yang memimpin lembaganya di Solo pada waktu itu. Tapi mestinya sudah setelah beliau duduk di jabatan ini sudah EUPKU harus sudah ditinggalkan ya. Iya, mestinya itu yang ingin
ingin dilihat oleh dunia internasional gitu. Kita sekarang ini kan menggebu-gebu menawarkan fasilitas untuk investasi di Indonesia, kemudahan-kemudahan, keringanan pajak, kemudian hak hak menguasai bangunan sampai puluhan tahun ke depan. Itu semua tidak akan ada artinya kalau keamanan kita itu tidak terjamin, atau dalam masa Pilpres ini yang kita sudah melihat ada mobilisasi masif di kalangan ASN, aparatur sipil negara ini secara besar-besaran itu berdampak kepada ekonomi kita yang sekarang ini sebenarnya juga bisa dikatakan krisis lah. Ya sudah, kita krisis ekonomi, sementara status quo memaksakan dirinya untuk tetap berkuasa, sehingga stabilitas politik kita kan ya patut menjadi perhatian khusus ya. Iya, ya ini kan gonjang-ganjing ini tiap hari kan makin hari kan semakin mencemaskan. Iya, semakin mencemaskan dan semakin intens karena elektorat ini, para pemilih ini, konstituen ini akan emosinya meningkat seiring dengan berjalannya waktu ke hari H. Satu itu, kedua dari elit politik sendiri tidak menurunkan tensinya, semakin menunjuk arogansinya kan. Iya, arogansinya. Contohnya seperti bansos kan, dengan bangganya mereka mengklaim nih seakan-akan ini keberhasilan satu presiden ya. Padahal ini bansos sudah kewajiban nasional kan. Iya, dan sulit untuk kita pisahkan bansos ini dengan dari politik. Bukan berarti bahwa rakyat miskin atau yang makin terpuruk akibat geoekonomi global yang tidak stabil itu bansos ini memang penting untuk disalurkan kepada mereka. Bukan cuma bansos juga, itu kan ada banyak kartu-kartunya. Nah, masalahnya itu bansos itu, beras khususnya itu mestinya itu disalurkan ketika El Nino sedang kuat-kuatnya, yaitu sampai dari September sampai Oktober. Tapi ini baru dibagi sekarang ini. Ya mungkin kalau masalah pembagiannya nggak jadi masalah, Bib ya. Cuma kan yang kita lihat ini kan yang membuat kita curiga bahwa bansos ini jadi politisasi, karena ketika kebutuhan rakyat itu sangat urgen pada bulan September sama Oktober, itu nggak disalurkan pada waktu itu. Itu yang jadi pertanyaannya. Iya, nah itu yang jadi pertanyaan kita. Dan kemudian kan karena perhitungan-perhitungan rasional menyatakan bahwa Pilpres ini akan berlangsung 2 putaran, maka pemerintah juga sekarang ini sudah siap untuk meneruskan bansos itu dari beras itu khususnya itu dari bulan April sampai Juni. Ya nggak apa-apa, Bib. Itu katakan dia mau beras sekarang nih menjelang pemilu, nggak apa-apa. Memang tapi itu hak rakyat. Jangan dikaitkan dengan rakyat kita harus tahu bahwa itu hak mereka. Dan itu bukan datang dari kantongnya Presiden Joko Widodo. Itu duit yang berasal dari rakyat, dipajakin. Jangan dikaitkan dengan seperti yang dilakukan oleh salah satu menteri kan. Seakan-akan ini keberhasilan presiden saat ini bantuannya bla bla bla. Memang sangat politis tujuannya gitu, yang tidak membenarkan. Itu yang dan begini. Bansos ini terus disalurkan, tapi kenapa mesti Jokowi yang harus bagi-bagi gitu? Itu yang jadi masalahnya. Ini gitu. yang jadi lucu ya. Iya. Karena menteri sosialnya kan dari PDI Ganjar kan gitu. Iya. Dan ini ternyata Prabowo keliru memilih Gibran sekarang. Sekarang mereka agak menyesal. Ternyata Gibran ini tidak memberi insentif elektoral kepada Prabowo itu.
Nah, sementara dia sudah menjabat sebagai, dia punya posisinya sebagai calon wakil presiden, yang tentu saja harus ikuti aturan-aturan kampanye. Nah, kalau sampai elektabilitas Prabowo Gibran itu nggak naik, ini menunjukkan bahwa peran Gibran itu nggak ada artinya. Karena banyak kesalahan. Ingat, Bib, Prabowo itu pada 2019 itu berhasil mengumpulkan suara 45%, kalah memang dari Jokowi. Nah, sekarang ini dengan makin mendekatnya hari H itu Pilpres, dan dengan dukungan dari Jokowi yang begitu, itu presentasi dukungan kepada Prabowo Gibran itu masih di bawah 40%. Di bawah 40 ya. Tidak menjanjikan sama sekali. Nah, itu oleh sebab itu Jokowi merasa penting untuk turun tangan, untuk mengangkat pasangan ini. Kalau enggak, Prabowo akan berpikir bahwa ini orang ini nggak berguna sebenarnya. Tapi kan bahaya juga, Bib, kalau dia memaksakan diri dengan mengalahkan segala cara, kan dampaknya kan bisa terjadi itu masalah keamanan itu yang diperdebatkan itu. Ya, kan kalau kita lihat sekarang ini kan rakyat kan semakin melek ya, semakin terbuka ya. Makanya saya itu berharap nanti Anies ini itu harus mencecar masalah pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara ini, yang jelas-jelas berpihak kepada paslon nomor 2. Itu harus dicecar. Kenapa ini bisa terjadi dan apa pendapatnya mereka dengan terjadinya intimidasi, kecurangan, tekanan sampai membuat orang meninggal segala macam ini. Itu tanya sama Prabowo. Karena ini kan kepentingan bersama gitu. Jadi menyangkut tentang keamanan kan banyak sekali hal yang bisa diangkat ya. Kemarin saya juga sempat lihat pintas ya bahwa Anies juga mempersiapkan dia dengan bertemu dengan beberapa dubes ya. Sehingga untuk membahas tentang mungkin keamanan dan nasional ya. Gitu. Karena itu juga cukup luas. Nanti kita bahas sendiri. Satu session sendiri itu tentang keamanan internasional ya. Apa yang harus dilakukan oleh ketiga capres ini ya. Karena dunia lagi gonjang ganjing seperti ini yang luar biasa, itu juga perlu satu dan ada strategi ya. Karena kemungkinan terjadi gangguan keamanan dalam negeri itu diprediksi kalau Anies menang. Dan tanda-tanda Anies menang itu terlihat dari 2 korporasi besar Indonesia yang tadinya bergabung untuk menjadi bagian dari konsorsium pembangunan IKN itu Ibu Kota Nusantara, itu sudah mundur. Siapa tuh, Bib? Itu yang Aguan itu siapa tuh? Itu sama yang satu lagi. Pokoknya ini kakap nih, investor kakap dalam negeri ini. Itu saya lihat dari pernyataan dari Thomas Lembong. Mereka itu sudah mundur. Nah, kemunduran mereka menunjukkan bahwa menurut prediksi Anies akan menang. Dan mereka tahu bahwa Anies punya visi mengenai IKN itu, yaitu hentikan, dan dananya itu, karena menurut Thomas Lembong itu, untuk mengembangkan 40 kota atau 14 kota itu hanya diperlukan 100 triliun lebih di Indonesia ini. Daripada membangun IKN dengan dana 400 triliun lebih, sementara potensi mangkraknya besar sekali itu. Nah, jadi bukti-bukti sudah menunjukkan bahwa tidak ada negara, contoh untuk negara yang memindahkan ibu kota lalu akan mengangkat ekonomi atau pemerataan ekonomi di dalam negara itu gitu. Malah misalnya
seperti Amerika Serikat ketika dia memindahkan ibu kota itu dari New York ke Washington, ternyata kota-kota di sekitar Washington itu bukan kota yang paling makmur. Justru California itu yang jauh dari ibu kota itu menjadi kota yang besar, makin besar. Itu salah satu contoh dari Myanmar. Bangun itu dari Rangon ke Naypyidaw itu ibu kota itu sepi, tidak ada orang datang. Karena nggak mudah memindahkan suatu manusia dalam jumlah besar ke satu titik yang sangat baru sama sekali. Nah, jadi kembali lagi tadi, mundurnya dua orang ini menunjukkan juga bahwa keyakinan bahwa Anies akan memenangkan Pilpres itu cukup besar. Sehingga mereka nggak mau bertaruh. Ini ibu kota ini proyek yang nggak masuk akal gitu. Nah, ini kan kalau kita lihat kan seperti yang tuh bilang tadi kan, dengan gabungnya Prabowo dengan Gibran tuh yang tadinya berharap bisa meroket ya, ternyata kan sebaliknya. Ya karena dari ulahnya sendiri. Waktu pada saat debat, waktu saat memanfaatkan waktu-waktu karena kesewenangan ya di Car Free Day. Jadi dia menganggap semua itu tidak salah. Terakhir, wah saya waktu itu saya salah, kita hentikan tuh program susu, kita hentikan gitu loh. Jadi ini banyak yang coba-coba gitu loh. Iya. Coba-coba begini. Apa mereka tuh lupa ya kalau rakyat kan sudah kritis ya. Iya. Netizen sudah kritis, semuanya sudah kritis saat ini kan. Jadi tidak bisa lagi dengan apa namanya gimmick, memaksakan kehendak, apa aja berbohong pada publik gitu. Nah, contoh Suryo itu kan mengkritisi kan, dia kan dengan analisanya. Sekarang sudah dipolisikan lagi, Beb. Iya, sudah dipolisikan lagi sekarang. Iya. Gitu lah. Nah, di mana kebebasan itu kan, kebebasan ini. Nah, contoh juga nih, seperti apa namanya salah satu pentolan di PDIP ya, TB Hasanuddin ya. Iya. Oh, itu kan bersuara lantang kan, yang luar biasa kan. Nah, kita melihat ini bahwa, nah ini sangat mengkhawatirkan gitu. Seorang jenderal yang masih di Komisi 1, dia bicara tentang Kominfo ya, dan dia pasang badan, dia Nur Antum tuh. Iya, itu karena sudah sampai ubun-ubun kan, kemarahan, kekesalan, kekecewaan mereka itu kan sudah sampai di ubun-ubun, dan bahwa kritik-kritik yang itu sudah nggak didengar. Kompas itu kita lihat ya, perilaku Kompas ini koran yang sangat hati-hati dalam memberitakan. Sangat profesional ya, betulnya. Nah, tapi sekarang Kompas itu sangat kritis. Dia sudah sama dengan media Indonesia, Metro TV. Dia sudah sangat kritis. Ya mungkin rasional kan, jadi lihat fakta kan. Secara rasional apa yang dia mau? Iya, dan dia tidak mau dikenang sebagai media yang mendukung kezaliman atau mendukung penguasa yang melenceng dari undang-undang. Ya, penguasa semena-mena ya. Iya. Jadi dia memberi pencerahan itu. Itu juga mungkin ya menunjukkan bahwa para pengusaha ini juga berpikir bahwa proyek Jokowi melanjutkan politik dinasti ini tidak akan berhasil, karena ini pemasang-pemasang iklan bagi media-media yang besar itu kan para oligarki itu. Sehingga ketika sebuah media itu mulai bersikap yang kritis terhadap pemerintah yang didukung oligarki, itu menunjukkan bahwa terjadinya pergeseran dalam dukungan oligarki itu kepada pemerintah. Karena kalau misalnya pemerintah itu sangat kuat, didukung rakyat, legitimasinya kuat, program-program ini populisnya disambut masyarakat, itu pemasang iklan dengan yakin dia akan pasang iklan kepada media-media yang mendukung pemerintah, dan itu sangat wajar. Tapi ketika
simpati masyarakat, dukungan, legitimasi pemerintah itu berkurang dan menuju kepada kekalahan di masa depan, ini oligarki akan memberi kode kepada media untuk lawan lah. Karena pemerintah yang akan datang bukan lagi pemerintah yang akan meneruskan pemerintahan Jokowi ini, tapi pemerintah yang akan berlawanan dengan kita. Untuk itu ya kita sebelum kapal tenggelam, jangan ikutan ya. Kita harus melompat dari kapal lebih dulu ini tuh supaya selamat ya kan? Oh gitu ya. Iya. Jadi itulah kita lihat bagaimana media kemudian bersikap kritis sekali sama pemerintah itu ya, karena pemasang iklan para oligarki itu sudah memberi lampu hijau, udah jalannya. Kalau ada lampu hijau, jadi masing-masing cari selamat ya. Iya. Cari selamat masing-masing, media pun harus cari selamat ya. Dan ini akan banyak nanti kita akan lihat mualaf ini pada bermunculan para lari dari Jokowi ini. Nanti kalau habis debat ini kan akan muncul survei-survei baru tuh. Nah, kalau survei-survei itu menunjukkan bahwa peningkatan elektabilitas Anies menaik, itu akan banyak mualaf. Jadi bermunculan. Survei membuktikan ya. Survei internasional yang kita bicara ya, bukan survei nasional. Survei internasional membuktikan bahwa pasangan Anies Gus Imin lah yang akan memenangkan Pilpres ini ya. Insya Allah tentunya Beb ya. Dengan usaha dan doa dan keseriusan semua tim ya, semua ini kepengen ingin perubahan dengan dukungan masyarakat yang begitu luas, luar biasa. Kayak apapun strategi kecurangan-kecurangan diwujudkan oleh rezim ini, satu demi satu berguguran ya. Insya Allah ya. Saya perlu kutip sedikit dari pernyataan dari Abraham Lincoln, Presiden Amerika Serikat yang sangat terkenal, gitu. Bahwa Anda bisa berbohong kepada semua orang pada suatu waktu. Anda juga bisa berbohong kepada sebagian orang untuk selamanya. Tapi Anda tidak bisa berbohong kepada semua orang sepanjang waktu. Itu akan ketahuan, dan ini yang terjadi sekarang ini. Rakyat pada akhirnya muak dengan ini. Kok kita dibohongi terus-menerus gitu. Nah, itulah yang pepatah dari seorang Presiden Amerika Serikat yang bijaksana, Abraham Lincoln itu yang saya kira tetap relevan untuk kita ingat sekarang. Untuk itu hentikan kebohongan ya. Hentikan kebohongan, perubahan menanti ke depan, dan insya Allah pasangan Anies dan Gus Imin bisa memenangkan di Pilpres ini ya. Betul. Insya Allah. Baiklah, session ini kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Beb. Ya, makasih.